Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini bersama dengan Mbak Kea Arinda dengan tema muda berprestasi gitu kan. Artinya jiwa-jiwa muda itu jangan sampai disia-siakan waktunya dengan hanya mungkin scrolling sosial media ya Mbak Kea ya gitu kan. Benar Bang. Gitu. Jadi harus diisi dengan hal-hal yang lebih bermanfaat dan positif juga. Contohnya Mbak Kea dapat menjadi delegasi internasional nih, mewakili Universitas Bengkulu. Tadi sempat terputus bahwa informasi yang didapatkan dari mana dan ceritain pengalaman yang dirasakan saat proses seleksi dan sampai menjadi delegasi seperti apa. Iya, awalnya tadi itu kan aku emang tertarik juga untuk hubungan internasional, tapi emang belum rezekinya di hubungan internasional. Jadi ketika aku menjadi mahasiswa hukum, ternyata ada komunitas Asian Law Student Association pas itu. Itu bergerak di bidang? Di bidang hukum internasional. Jadi membahas isu-isu internasional, fokusnya ke sana gitu kan. Jadi pas itu open recruitment, aku tertarik untuk bergabung. Jadi aku mulai mengurus pemberkasan. Waktu itu pemberkasannya lewat G-Form sih. Apa isi-isi biodata lah kan, apa aja yang kira-kira diperlukan pas itu. Kemudian dari situ susah nggak Mas syaratnya awalnya? Enggak, mungkin Enggak cuma juga. biodata, kemudian aja ya? pengalaman organisasi, prestasi sebelumnya gitu. Nah, setelah pemberkasan itu ada wawancaranya dari seniornya langsung pas itu. Nah, dan alhamdulillahnya lolos. Saat wawancara itu boleh di-spill nggak apa aja pertanyaan mungkin yang didapat saat itu, juga ngerasain mungkin di pressure nggak sama senior untuk ya siap nggak nih anak nih gitu kan menjadi perwakilan nih gitu kan kayak gitu. Nah, awalnya waktu wawancaranya untuk komunitas saja, bukan untuk delegasi. Oh, hanya untuk komunitas. Iya, untuk awalnya masuk di komunitas saja. Oh alah, iya. Kalau wawancaranya sendiri ya seperti wawancara organisasi pada umumnya. Ditanya komitmen mungkin ya. Iya, komitmen seperti apa, kemudian pembagian waktu kamu, apa aja kontribusi yang mau dilakukan pas itu kan. Nah, setelahnya alhamdulillah lolos. Dan juga setelah menjadi anggota dari Asian Law Student Association itu baru dapat tawaran-tawaran gitu. Ini bergabung dulu ya gitu kan. Iya, bergabung dulu, aktif dulu, baru dapat tawaran pas itu untuk coba menjadi delegasi gitu. Ada seleksinya juga dari dosen pas itu. Siapa yang ngasih tawaran pertama kali? Senior juga? Senior juga ditawarin gitu kan. Mau nggak ikut lomba ini kayak gitu. Lombanya bagus kayak gitu, bergengsi, bagus juga untuk CV segala macam kan. Nah, dari situ aku mulai memberanikan diri untuk mencoba, meskipun awalnya aku belum terlalu yakin gitu kan. Masih ada keraguan gitu ya. Tapi kayak diyakinin juga dengan teman-teman terdekat kalau aku harus coba dulu gitu, baru harus berani dulu lah gitu kan. Nah, dari situ baru aku mulai menerima gitu untuk jadi delegasi, karena kan ada proses belajarnya dulu sebelumnya gitu, nggak langsung lomba gitu. Okay. Tapi aku pengen tahu juga bahwa awalnya kan insecure dengan mungkin bisa nggak ya aku ya, pasti dengan adanya keraguan lah di setiap lomba yang Mbak Kea laluin gitu kan. Pengalaman Mbak Kea sendiri mengatasi insekuritas itu gimana? Maksudnya apa butuh penguatan dari orang tua kah, atau seperti apa kalau treatment Mbak Kea sendiri sebelum ikut lomba lah kayak gitu? Kalau saat itu dari teman-teman terdekat gitu kan. Oh iya. Banyak teman-teman itu yang mensupport, kayak misalnya kamu tuh ada loh potensinya di situ gitu. Kenapa nggak mau coba ini? Kamu kan bagus di sini kayak gitu. Jadi dari situ aku mulai berpikir kalau orang aja percaya sama aku gitu, kenapa aku nggak percaya sama diri sendiri kayak gitu. Oh iya. Oh berarti minta keyakinan sama orang-orang terdekat, mungkin teman ya yang melalui proses belajar bareng kayak gitu ya. Teman kan sama-sama terus gitu kan, apapun itu didiskusiin bareng, jadi mereka paham kayak gitu. Bahkan bikin tugas bareng gitu ya gitu kan. Walaupun sekarang juga mahasiswa nih banyak nih nyalin tugas temennya juga kayak gitu kan. Oke. Dan terus akhirnya memutuskan lah untuk ikut ya. Saat itu semester berapa? Saat itu semester 3 atau 4 gitu. 3 peralihan atau 4 ya mungkin ya. Semester 3 itu 2023 awal.
2022 pas itu. Oh, 2022. Iya. Oke. Persiapannya itu dari 2022 akhir. Lombanya di 2023 awal. Oh, iya iya iya. Nah, proses seleksinya itu kan ketemu dosen atau kayak gimana nih? Bisa ceritain? Nah, setelah itu baru diseleksi dengan dosen. Ada dosen yang menseleksi kayak memilih kamu posisinya yang menyampaikan argumen gitu. Sedangkan kamu yang riset aja gitu. Berapa orang yang ikut seleksi saat itu? Kalau Ingat saat nggak? itu karena udah ada kandidatnya memang, jadi iya, oleh iya. dosen itu tinggal ditempati gitu. Tinggal ditempati misalnya orang ini bagian menyampaikan argumen gitu. Kalau yang ini membuat riset itu, Iya, mengumpulkan riset begitu, Bang. Iya. Berarti timnya punya job desk masing-masing ya? Iya. Kayak gitu. Berapa orang satu tim kemarin, Mbak? Kalau kemarin itu 6 orang. 6 orang. Hmm. Berarti job desk-nya apa aja tuh yang dibagi oleh dosen tadi? Kalau job desk-nya itu Yang menyampaikan poinnya menyampaikan argumen itu Argumennya? 4 orang, 4 orang. 2 orangnya itu riset. 2 orangnya riset. Iya. Termasuk Mbak Kea. Kalau aku dapatnya oralis pas itu, menyampaikan argumen. Oke. Itu dari 4 itu cowok semua, kayak yang cewek sendiri atau seperti apa formasinya yang dipilih dosen? Kalau dari 4 orang itu speakernya cewek semua saat itu. Cewek semua malah Iya. ya. Malah ini Serikandi Bengkulu semua Iya, ya. Gitu yang bertarung atau menjadi delegasi untuk menyampaikan argumen tadi kayak gitu. Nah, setelah itu persiapan. Proses persiapan lebih kurang 3 sampai 4 bulan. Apa aja yang dilatih, yang di riset mungkin dari Mbak Keanya untuk bisa sampai menjadi kebanggaan mahasiswa UNIP lah gitu untuk menjadi delegasi. Kalau saat itu mulai dari awal ya, penyusunan berkas dulu. Oh, berkas dulu. Jadi nggak langsung menyampaikan argumen lah Iya, kan, iya. nyiapin berkas dulu. Dari berkas itu kita ngumpulin dasar hukum, ngumpulin poin-poin yang mau dikonsepkan, ngumpulin kasus-kasus. Ini hukum internasional kan ya? Hukum internasional. Kayak gitu ya? Nah, jadi itu kesulitannya karena hukum internasional itu beda dengan hukum nasional gitu. Kalau di hukum nasional itu kan udah ada ya pasal-pasalnya, misalnya Undang-undangnya juga ya, udah jelas ada ya? pembunuhan apa misalnya Iya, gitu kan. iya. Kalau di hukum internasional itu dasar hukumnya masih banyak lah. Misalnya kayak perjanjian internasional gitu. Dari kasus-kasus juga. Jadi banyak yang mau dipelajari, yang mau dianalisis gitu. Artinya sumber juga mungkin walaupun sekarang medianya banyak ya gitu ya. Iya. Artinya mungkin menjadi tantangan tersendiri ya untuk kalian sebagai tim untuk ngeriset lagi apalagi kayak gitu. Iya, kan? harus. Kayak gitu kan. Jadi full juga pas itu latihannya itu dari jam 7. Kalau kan kuliah juga ya dari Iya. hari Senin, tapi latihannya itu full Senin sampai Minggu, cuma beda jamnya aja. Oh iya. Berarti kalau sekali latihan berapa lama durasinya? Kalau misalnya hari Senin sampai Jumat itu kan sekalian kuliah juga. Nah, jadi latihannya itu dari jam 7 malam itu kadang sampai jam 10 atau sampai jam 11. Oh, sampai malam tuh ya. Nah, pulangnya itu juga nggak langsung istirahat gitu karena masih banyak hal-hal yang kurang gitu kan. Evaluasi lagi. Ya, evaluasi lagi, yang mau ditambah lagi, yang mau dianalisis lagi, Oke. dikumpulin lagi datanya gitu. Iya, tapi ditahan dulu mungkin ceritanya. Yap. Nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi ini.